Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Begini ceramah dulu mata. Kelihatannya sepi amat ini. Ayo silakan cicipi dulu, silakan. Ayo silakan. Kayak ikan pedak bengong, mata melotot, mulut mangan. Silakan Bapak Ibu dicicipi ya, silakan. Emang udah resiko Ustadz di mana-mana Ustadz ceramah jemaah gegaras emang udah biasa. Sampai Rasulullah mencucurkan air mata jatuh ke pipinya Abu Thalib, dan Allah pisahkan ajalnya Abu Thalib. Selang tidak lama Allah justru menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Bapaknya sih mantap nih, ibu-ibu yang kurang nyaut. Bahkan Allahnya ada yang kayak orang mau ngabisin. Allah ulang gaji. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kepaksa. Jamaah Al-Fatihah ini kayak odol dipijit baru keluar, bahkan diinjek put baru keluar. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak pernah akan mampu memberi hidayah. Man ahbabta, kendati siapa yang kau cintai, walakinna Allah yahdi yasha, akan tetapi hidayah itu adalah milik aku dan akan aku berikan kepada orang yang ingin dekat dengan diri. Mudah-mudahan yang hadir malam ini orang-orang yang diberi taufik hidayah oleh Allah. Amin. Kelihatan wajah-wajah yang dapat bercahaya kalau dapat hidayah. Amin. Selang tidak lama istri tercintanya Siti Khadijah meninggal dunia. Istri yang suka duka mendampingi suami, jangankan harta, jiwa dikorbankan untuk suami. Begitu sakaratul maut Siti Khadijah di pangkuannya Rasulullah, dan bahkan mohon maaf sampai tulang iganya terlihat karena kurus kering kerontak. Padahal kita tahu siapa Siti Khadijah. Walaupun janda beranak dua nikah dengan Rasulullah, tapi kecantikannya nggak pernah kalah dengan gadis-gadis Mekah. Kenapa? Karena beda, orang kaya begitu loh. Ininya banyak. Apa nih? Masya Allah, jempol dibilang duit. Mata duitan atau lu? Siti Khadijah orang kaya, terpandang bangsawan, seorang anak Khuwailid. Kalau kita boleh membayangkan Siti Khadijah tinggi semampai, rambutnya ikal alis kayak bulan sabit, mata lentik, hidung mancung kayak burung kakak tua, pipinya bengkal kayak tomat, bibir merekah, dagu kayak sarang laba-laba, dada kayak sopa marwah, pinggulnya kayak gitar Spanyol, kakinya kayak gunting padi. Musuh. Emangnya istri kita kayak gunting kembang. Tapi ketika nikah dengan Rasulullah sampai tulang iganya terlihat karena kurus kering kerontak. Bahkan beliau bergumam, kakandaku tercinta, seandainya Allah memisahkan ajal dengan diriku, kelak tulang belulangku laku dijual, silahkan jual untuk Islam. Kelak engkau ya Rasulullah menyeberangi sungai,
Tidak sampai ke seberangnya sungai, silahkan tulang belulangmu jadikan pijakan agar engkau bisa menyeberang sungai. Masya Allah. Kira-kira istri model begitu ada nggak di kampung kita ya? Ada nggak? Paling-paling suami meleng, dompet acak-acakan. Kalau ibu-ibu di sini insya Allah salehat, amin bu. Insya tersiratlah dalam sejarah akhir tahun ke-13 disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Bertepatan dengan malam 27 Rajab, Rasulullah bersandar di Ka'bah. Muncul sifat manusiawinya seperti kita. Banyak problem, banyak pikiran. Rasul nyender di masjid, jadi bersandar ke Ka'bah. Kenapa? Karena banyak masalah. Makanya kalau ada orang lagi ngaji nyender, tandanya banyak masalah. Nyender. Tapi insya Allah masalah Bapak Ibu malam ini, yuk masalah kita selesaikan tanpa masalah. Pegadaian. Alhamdulillah. Datang malaikat Jibril, kata orang Betawi, Rasul, yuk kita jalan-jalan, kita refreshing, kita study tour, study banding, outbound. Diajak Nabi oleh Jibril. Kemana jalan-jalannya? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Diajak jalan-jalan ke masjid. Belum pernah kita dari zaman dulu. Kira-kira ayatnya minal masjidil harami ila New York, enggak? Minal masjidil harami ila Ancol, enggak. Maka ini jawaban umat Islam. Konsep kita, kalau kita punya problem, punya masalah, makmurkan masjid. Insya Allah masjid, musolah, majlis taklim, obat pelipur lara, tanda untuk menghapus masalah-masalah kita. Alhamdulillah. Ini Islam. Beda dengan orang Barat, Amerika, Eropa. Lu tahu Amerika di mana? Pintu air kiri sedikit. Orang sono kalau punya masalah kerjaannya dugem, diskotik. Paling tidak kerjaannya kangen drink, keriping, ngeboat, minum magadon, sampai wine, topi medek, bangsa martini, Columbus, 007, Johnny Walker, Brandy. Dengerin dulu kali ceramah. Itu konsep mereka. Kenapa? Karena agama hanya budaya. Tapi kalau kita agama karena pengamalan. Makanya insya Allah masjid kita Al-Faqihah menjelang Ramadan sekaligus peringatan Isra Mi'raj, karena ingin mengamalkan agama. Insya Allah dengan pengamalan agama masjid kita makmur dan kita semua Allah berikan keberkahan. Ya Allah. Sebab kita lihat ayat selanjutnya. Ini Mang Ujang nih paman saya. Ketemu udah gede kayak begini. Jadi kita satu keturunan. Bapak saya tuh laki-laki yang pertama, yang kedua laki-laki adiknya, yang keempat perempuan namanya Bi Emma, punya anak namanya Ustadz Adi Hidayat. Jadi Adi Hidayat itu yang ponakan beliau, punya saya. Lain kali nanti diundang ke sini ya. Insya Allah kalau saya nyambungin murah, paling 45 juta lah sejam. Akhirnya kata Mang Ujang, mendingan ponakan yang ini aja dah. Di WA juga sampai begitu. Jamaah sekalian, alladzi barakna haulah. Ini jawaban Allah. Ketika masjidnya mahmur, musolanya mahmur, majlis taklimnya mahmur, alladzi barakna haulah, Allah tanggung jawab, Allah akan berikan keberkahan di sekitarnya. Amin. Yakin apa yakin? Walau anna ahlal qura amanu
negerinya Indonesia yang kita cintai, takwa dan iman kepada Allah, Allah pasti berikan keberkahan. Allah buka pintu berkah dari langit dan dari buminya. Betul? Zaman sekarang kesempatan diambil kesempitan, kesempitan diambil kesempatan. DKM di Jakarta mah pada takut ngerayain peringatan apapun, masjidnya dikunci, digembok. Di sini alhamdulillah karena mengharap keberkahan. Kalau udah berkah insya Allah cepat ke Mekah. Tawaf keliling Ka'bah, sa'i Safa Marwah, di Arafah, mabit di Muzdalifah, tembak jumroh Aqabah, tawaf ibadah, ziarah ke Madinah, sholat di Raudah, pulangnya mampir di Jeddah, keliling Laut Merah, beli oleh-oleh sajadah buat ibu ustazah, sisanya buat beli sawah. Ini nambah. Amin Bu. Amin Bu. Buat tanya Bapak, amin Pak. Yang lebih keras aminnya ketua panitia. Satu aja insya Allah kayak saya, istri mah ya Pak ya, satu di Cengkareng. Alladzi barakna haulah, ini janji Allah. Alhamdulillah tahsud binikmah, mohon maaf selepas SLA saya sempat kuliah di IAIN sampai semester 3 di Bandung. Saya ikut orang lain daftar di komputer, rusak komputernya, nama saya ke bawah. Saya dapat beasiswa ke Irak, saya lanjut ke India. Kadang-kadang saya keliling tuh di sana nggak pulang kampung, makanya sedikit banyak Arab tahu dari selatan sampai utara. Saya ngelamun, saya hitung tuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa meliputi ada 7 negara. Mari kita lihat. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa yang dilalui oleh Rasulullah dari Mekah sampai Palestina. Ada Oman, ibu kotanya Maskat, ada Doha, ada Uni Emirat Arab, ada Dubai, ada Bahrain, kemudian ada Qatar, ada Jordania, terakhir Palestina. Mereka gurun pasir, hujan setahun juga kagak. Gunungnya batu, nggak punya rumput, nggak punya sawah, nggak punya ladang. Tapi digali tanahnya ada intan emas permata, ada fosfat, ada nikel, ada minyak. Begitu Allah berikan mereka kemakmuran. Yang paling miskin di sana punya 2 mobil. Dengerin, miskin punya 2 mobil. Mereknya bukan kaya, bukan Agya, bukan. Bangsa Hello, Cadillac, Rolls. Tuh mereka, lu megang juga belum, Roy. Boro-boro naik kan lo. Coba. Devisa mereka rata-rata 120 tahun. Jadi orang Qatar, orang Bahrain, rakyatnya tidur makan berak 120 tahun hidup mereka. Subhanallah. Alladzi barakna haulah. Padahal mereka nggak punya apa-apa. Jangankan orang Arabnya, kambingnya aja gemuk-gemuk di sana. Indonesia katanya gemah lipah loh jinawi bro dicuru dipantau ngalayat di tengah imah. Ngerti nggak? Bodoh amat. Kata orang Jawa, Tatara Harjo, Wonosobo, Sidoarjo, Kutuarjo. Kata orang Jawa, sawah punya ladang, kita punya laut, kita punya intan permata, kita punya minyak, kita punya, betul? Tapi kenyataannya yang miskin terus bertambah. Kenyataannya ekonomi carut marut. Nanti kita akan jawab dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa? Karena jawabannya adalah alladzi barakna haulah. Apabila masjidnya makmur, musolah majlis taklimnya makmur, pasti Allah berikan keberkahan di sekitarnya. Amin. Subhanallah. Apa jawabannya Mas Bro? Pantas. Ketika adzan berkumandang, hayya 'alas shalah, rajaknya
udah di masjid, perdana menterinya sudah di masjid, gubernurnya sudah di masjid, wali kota, bupati, lurah, camat, RW, hansipnya udah di masjid, malnya mereka tutup, perkantoran mereka tutup, pedagang kaki lima mereka tutup, semua ke masjid. Pantas Allah berikan keberkahan. Sementara di kita ngebangun masjid persis kayak bikin kurung batang, bikinnya doang mau, ngisinya Ka'bah. Tohor imam atu makmum 4, asar makmum 3 hilang atu, maghrib lumayan 30 makmum, subuh imam ame karpet tuangan. Kalau di sini sih kata Ustaz Ujang, insya Allah Ustaz, apalagi makmum subuh, insya Allah makmumnya ambak-ambakan sampai keluar. Imamnya waladhdallin, makmumnya teko, bukannya amin, teko. Remajanya di sini kata Ustaz Ujang, alhamdulillah nggak berhenti ke masjid, lewat terus. Ini jawaban, ini kenyataannya. Apalagi yang mengenaskan, masjid bagus 2 lantai di keramik, masya Allah. Yang buka jendela aki-aki, ngampar karpet, yang azan, yang koma, yang imam, yang makmum, yang mati. Itu dia ngomong. Aki-aki azan wayang tengahnya, gigi gak ada suara ngempos. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kata yang dengar, sampai siapa yang hilang? La ilaha illallah. Imam dia juga. Namanya aki-aki kan udah lanjut usia, padahal surat yang dibaca surat langganan, malaikat udah paham. Paling rokat pertama inna, kedua qul. Itu pun karena udah separuh pikun, inna undak mandi. Inna a'toina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna a'toina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar, a'toina kal kautsar. Kata makmum, inna lillahi qom, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makmum pada makmur, ngapain gua sholat didoain mampus. Besok malam karena nggak ada orang lagi, ya dia juga yang jadi imam. Ada makmum yang protes, mohon maaf, suratnya jangan yang kemarin, beres gua ganti al-kafirun gayaan dikit. Itu pun masih nggak ketemu. Wala ana abidu ma'abatum, wala antum abiduna ma'ahu, wala ana abidu ma'abatum, wala antum abiduna ma'ahu, wala ana, kata makmum, lakum dinukum waladhdallin. Makmum yang belakang perasaan dari amin udah. Kata makmum sebelah kiri, ih lu lagi sholat ngomong. Makmum yang depan noleh ke belakang, untung gua nggak ngomong. Batal semua sholatnya. Kalau di sini insya Allah anak mudanya terdepan, amin. Imamnya fasih, amin. Makmumnya banyak, amin. Insya Allah. Ini jawaban buat kita. Alladzi barakna haula. Sementara negara kita katanya gemah lifahloh Cinawi, tongkat kayu jadi tanaman, tapi kenyataannya seperti ini. Mohon maaf Pak Lurah, Pak RT, mohon maaf, devisa kita cuma 22 hari. Kita bisa bertahan hidup cuma 22 hari, nggak sampai sebulan. Kalau nanti terjadi sesuatu 22 hari ke sana, setelah 22 hari mampu semua kita usah. Kenapa? Karena tadi tidak ada nilai keberkahan. Berarti konsep negara kita kalau mau berkah, mau makmur, Al-Quran dijadikan konsep. Sinergis antara penguasa dengan agama, negara dengan agama, insya Allah pasti negaranya akan Allah jadikan keberkahan. Amin. Mesti sinergis. Makanya mohon maaf, mau tidak mau, tahun 2024 saya harus nyalon presiden Republik Indonesia. Lu ketawa, catat janji.
Kalau saya jadi presiden, pertama yang saya angkat Mang Ujang. Saya akan jadikan Menteri Peranan Wanita. Urusin perempuan. Banyakan perempuan di dunia, Masya Allah. Saking banyaknya tiap malam minggu, ambak-ambakan. Ada yang di Jalan Perancis, Cengking, Badak, belakang Indosiar, Jembatan Genit, Taman Lawang. Dengerin dulu bersama. Kadang-kadang di Danau Batavia. Dan gak malu-malu dari mobil Ustaz dia sempat. Saya coba berhenti itu 1:30 pagi. Saya buka kaca, dia bilang, "Om, mampir Om." Gua jawab, "Pakaian begini mah Ustaz goblok." Dia malah begini, "Oh Om Ustaz, kalau sama Ustaz gratis aja." Gua bilang, "Pagi-pagi ngapain Neng? Di pinggir jalan lagi jualan." "Om, jualan apa?" "Rempah." "Maksudnya kalau merem dapat upah." Wih, urusin Pak Ujang, Menteri Peranan. Insya Ketua Masjid Al Muhajirin yang mana, duduknya di mana? Nah, saya angkat Menteri Agama. Urusin ini aliran-aliran sesat di Indonesia. Jangan dilegitimasi. Kalau memang itu salah dengan negara dan agama, hancurkan mereka, pecat mereka, bubarkan mereka. Betul? Setuju? Menteri Agama. Jangan sampai dilegitimasi. Oh, nanti saya akan bela kaum Syiah, nanti saya akan bela kaum Ahmadiyah. Udah jelas Ahmadiyah ditanya, "Lu agamanya apa?" "Islam." "Tuhannya Allah, nabinya Mirza Ghulam Ahmad." Kan udah jelas sesatnya, betul-betul. Orang mana? Orang India. Kitab sucinya apa? Kuch kota. Isinya diltumbakal. Waduh, Masya Allah, kan jelas sesat. Tugas lo Menteri Agama. Baru-baru ini muncul di kampungnya Mang Ujang aliran sesat namanya Hakeko. Membersihkan diri dengan tidak menggunakan sehelai benangku. Jadi laki perempuan kumpul semua pengajiannya nggak pakai apa-apa. Katanya untuk menghapus dosa dan mendapatkan rezeki yang makmur begitu. Tadinya sih saya pengen masuk, udah bubar. Pengen nyobain ini mas, udah bubar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat ayat selanjutnya. Linuriyahu min ayatina. Allah memperlihatkan Rasul kita tanda-tanda kekuasaan keperkasaannya Allah. Makanya peristiwa Isra Mi'raj ini ghair akliyah, di luar akal manusia. Bukan manusia nggak punya akal, karena peristiwa Isra Mi'rajnya yang kegedean, jadi nggak nembus. Bayangkan, dari Masjidil Haram ke Aqsa kalau naik unta 17 hari, pulang pergi sebulan. Langit pertama ke 7, langit pertama ke langit yang kedua kalau jalan kaki 1000 tahun baru sampai. Belum lagi ke Sidratul Muntaha. Makanya peristiwa Isra Mi'raj ada dua peristiwa yang harus kita ambil ibrah. Pertama, perjalanan dari Haram ke Aqsa disebut alam nasu, alam indrawi, alam fisikawi, alam basyariah. Bahasa kerennya disebut horizontal atau hablum minan nas. Langit pertama ke langit yang ketujuh sampai Sidratul Muntaha disebut dengan alam malakut atau alam vertikal, hubungan manusia dengan Allah. Beda kalau alam horizontal, tadi Allah jamin ketika masjidnya makmur, pasti akan Allah berikan kemakmuran. Ini menyangkut kemanusiaan. Jadi ini konsep. Makanya saya sampaikan tadi, ekonom Indonesia biar titelnya Profesor Doktor Insinyur Doktoralis MA MBA MCK, kalau tidak merujuk Al-Quran nonsen semua. Kalau mau merujuk Al-Quran, insya Allah jamin tentang kemakmuran dan keberkahan satu negara. Bisa kebayang ya,
Itu Uni Emirat Arab Dubai, subhanallah. Sampai-sampai duitnya berlimpah, akhirnya dipakai hura-hura, dipakai nyponsori klub-klub bola dunia yang terkenal. Dari Liverpool, kaosnya ada Fly Emirat, betul? Juventus, Fly Emirat. Barcelona, Fly Emirat. Sampai-sampai Israel tuh punya klub di Belanda yang paling hebat, namanya Ajax. Ajax kan musuhnya Benfica, yang melahirkan pemain bola kelas dunia dari Ruud Gullit, Van Basten, Frank Rijkaard, Ronald Koeman, ada lagi Ronnie, bukan main, disponsori oleh Fly Emirat. Subhanallah, luar biasa mereka, kebanyakan duit. Nah model gini kan wajah-wajah BRT kayaknya, wajah-wajah penerima zakat deh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika tadi berbicara linuriyahu min ayatina, perjalanan Isra Mi'raj karena ghair akliyah, maka Allah buru-buru mengawali dengan kalimat subhan. Artinya ketika kita menyaksikan sesuatu yang kita tidak mampu, tidak bisa berbuat, maka sunnah kita ucapkan kalimat subhanallah. Nanti jamaah menjelang Ramadan kita munggahan. Munggahan itu kata lain Sya'ban. Karena Sya'ban itu kan artinya bercabang menuju sesuatu bulan yang maha tinggi, bulan yang berat, bulan yang payah. Maka kata orang Sunda, orang Jawa, kita munggahan, akan naik ke bulan yang lebih tinggi. Biasanya kita menjaga apa? Menjaga protein tubuh kita. Kita ziarah, setelah ziarah kemudian kita makan-makan di pinggir pantai sekeluarga. Biasanya begitu. Kenapa? Karena man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa umat Islam yang bergembira atas datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Saya tanya Bapak Ibu, bahagia enggak datangnya Ramadan? Gembira enggak datangnya bulan puasa? Seneng enggak datangnya ibadah Ramadan? Alhamdulillah. Cuman di antara Bapak Ibu ada yang kurang tapi gembira. Siapa? Para ustadz. Karena ustadz mah menjelang puasa pengajiannya tutup semua. Mana bininya hamil tua lagi, pengajiannya tutup lagi. Duh, masya Allah. Biasanya ustadz-ustadz kalau wayang gini sampai puasa tinggal nungguin ya suara speaker di masjid lah. Kalau suaranya inna lillahi, yes, 7 hari nggak masalah. Setelah 7 harinya Ustaz bilang sama istrinya, habis mah udah 7 harinya. Kata istri Ustaz, sabar Bi, mudah-mudahan besok ada lagi. Jamaah sekalian yang dimuliakan, nanti kita jalan-jalan ke pinggir pantai, melihat gunung tinggi menjulang, ombak menerjang karang, kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan itu kekuasaannya Allah, kehebatan keperkasaannya Allah. Maka sunnah kita ucapkan kalimat apa tadi? Subhanallah. Yuk, subhanallah. Mengumandangkan kalimat itu, subhanallah, Allah berikan semuanya keberkahan, yakin. Dan jaminannya sampai akhir hayatnya nggak bakal putus. Yakin kan? Yakin kan? Al-Mahfumah Kiai Arifin Ilham
Kemana-mana kan modalnya cuma itu. Dia bilang kalau ceramah, saudara, mari kita zikir kepada Allah. Subhanallah, begitu. Pesantrennya 3, Sentul, Bogor, Palu, Mosul. Dan bukan cuma pesantrennya yang 3, yang lainnya juga 3. Makanya begitu beliau meninggal, saya nggak bisa tidur mikirin istrinya bagaimana. Ini sampai sekarang. Banyak kekasih-kekasih Allah yang Allah ambil sebelum umur 40 tahun, banyak Pak. Dari Al-Mahfuz Habibullah, Al-Bistigir, Rasulullah. Baru 40 tahun diambil sama Allah. Selang tidak lama, teman kita Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, tidak sampai 40 tahun sudah diambil sama Allah. Kemudian guru kita Ustaz Arifin Ilham sudah diambil sama Allah. Guru kita Syekh Ali Jabir diambil sama Allah belum 40 tahun, Masya Allah. Alhamdulillah malam ini saya sudah umur 51 tahun. Jadi sudah melewati masa kritis. Ustaz berapa? 35. Harap makannya enak-enak. Subhanallah. Itu kekasih-kekasihnya Allah. Saya bilang alhamdulillah saya sudah melewati masa kritis karena umur saya sekarang sudah 51 tahun. Makanya hati-hati para kiai Ustaz kalau 40 tahun ke atas, Allah makan yang enak-enak. Jangan pantangan makan dulu. Kemudian alladzi asra bi 'abdihi. Peristiwa Isra Mi'raj bukan kehendak Nabi, kehendak Allah. Bukan kemauan Nabi kita, tapi yang mau adalah Allah. Terserah Allah mau seperti apa, kan Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak semuanya jadi, pasti jadi. Belum? Idza arada syai'an an yakuna lahu. Itulah Allah. Tidak mustahil bagi Allah. Jangan kita berpikir dengan akal, tak bakal tembus akal kita. Kalaupun boleh logika. Insya Allah mohon maaf, putaran terakhir ceramah saya nanti di Malaysia. Ceramah Walimatul Arus dan sekaligus Walimatul Khitan. Yang nikah Kak Ros, yang disunat ke Filipina. Di mana-mana kan kalau habis ceramah udah adat, mohon maaf ya, biasa diparseli. Sebab kemana-mana Ustaz kalau pulang pasti ditanya istri dari mana api, tahlilan buktinya, besek itu bini Ustaz adem, gak bakal banyak tanya. Dari mana api ceramah dari mana, Malaysia, pasti diparseli dong, pasti. Diparselinya apa? Duren Musangki. Dibungkus rapi, bawa ke airport Soekarno-Hatta, kemudian ke rumah ke Cangkarain. Begitu saya buka tuh durennya ada semutnya. Semut mana itu? Semut punya sayap, bisa terbang? Enggak. Kenapa bisa ke Indonesia dari Malaysia? Karena ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan tadi? Pesawat. Siapa lagi? Kardus. Siapa lagi? Zabidi. Itu maksudnya alladzi asra bi'abdi. Terserah yang menggerakkan. Jangan berpikir kok Nabi gak punya sayap bisa ke Sidratul Muntaha, Nabi gak bisa renang sampai ke Aqsa. Jangan begitu, karena yang menggerakkan adalah Allah. Perjalanannya di waktu malam. Hebatnya Al-Quran, hebatnya bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu indah. Isra itu perjalanan di waktu malam. Padahal perjalanan kan banyak, ada dalaba, ada syari, ada soli, tapi itu kan jalan semuanya. Tapi Isra khusus perjalanan di waktu malam. Jadi kalau ada orang rajin jalan-jalan di waktu malam bisa disebut Isra. Hansip keliling kampung disebut ronda-ronda. Udah kenceng salah lagi. Iya cerdas kemudian. Hansip dibilang Isra. Mi'raj
Mi'raj artinya naik di waktu malam. Jadi setiap yang naik di waktu malam disebut Mi'raj. Apalin Bu? Pulang ke rumah, Pak, tahu nggak arti Mi'raj? Naik di waktu malam. Mulai sekarang Bu bilang suami, Pak, Mi'raj. Alhamdulillah. Linuriyahu min ayatina. Di antaranya Rasul kita Allah perlihatkan penghuni surga dan penghuni neraka. Begitu Rasul menyaksikan penghuni neraka, Rasul langsung mencucurkan air mata. Beliau nangis. Kata Jibril, kenapa Rasul nangis? Subhanallah, di penghuni neraka. Padahal orangnya soleh-solehan, tapi kenapa kok banyak di neraka? Bahkan banyak di neraka wanita, bukan umat laki-lakiku. Begitu kata Rasul. Begitu diperlihatkan penghuni surga, beliau senyum, beliau sampai ketawa. Rasul kenapa bahagia? Alhamdulillah, ternyata penghuni surga umumnya orang-orang miskin, orang fakir, ahli ibadah di dunia, mereka lah ahli-ahli surga. Amin Pak. Miskin, amin. Kenapa mereka di surga? Mau ditanya apaan sama Allah? Kan nanti di akhirat ada Siratul Mustaqim, 5 pos pertanyaan. Pertama, pertanyaan tentang syahadat. Yang kedua tentang sholat ketika zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Datang jamaahnya Al-Fatihah. Dari mesin mana? Fatihah. Ketua DKM yang mengucap itu, iya betul. Kata malaikat, coba gua dengar syahadat. Wah, setiap sholat kita bangsa syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Kata malaikat, lolos. Pos yang kedua tentang sholat. Mesin mana? Muhajirin. Ketuanya, iya calon menteri agama. Coba gua dengar syahadat. Wah, lolos. Sholat. Maghribnya oke, isya mantap, duhur oke, asar mantap. Begitu subuh. Jam 6. Kan kamu pernah jadi panitia Isra Mi'raj tentang sholat. Kenapa subuhnya kesiangan? Berarti kamu bukan panitia Isra Mi'raj, tapi pengkhianat Isra Mi'raj. Begitu kata mereka. Apa itu? Tapi soal di sini panitianya jangan ditanya lah masalah subuh, jangan ditanya. Jangan ditanya. Begitu ditanya tuh jamaah Fatihah sama Al-Muhajirin, pos yang ketiga tentang zakat. Oh, kucuk-kucuk datang jamaah. Nggak ditanya-tanya aja, udah lolos saja langsung. Kenapa? Apa yang mau dizakati? Orang motor satu PKM itu pun 30 bulan lagi baru lunas. Beda dengan orang yang punya kelapa sawit di Jambi, batu bara di Banjarmasin, kemudian lumpur lapindo di Sidoarjo. Ditanya. Banyak yang macet di sini. Makanya kata Rasul, alhamdulillah penghuni surga banyak orang fakir dan miskin yang ahli ibadah kepada Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita di dalamnya ya Pak ya. Ya Bu ya. Begitu Rasulullah diperlihatkan penghuni neraka, tadi Rasul nangis. Kenapa? Karena banyak penghuni neraka wanita. Mohon maaf Bu, wanita yang di sono Cengkareng. Cuman saya tanya, ibu dari mana asalnya? Dari Rajab begitu. Padahal kata Rasulullah, umat wanitaku aku angkat martabatnya, selalu aku manjain, bahkan aku lebihkan dari umat laki-laki. Segala-galanya buat wanita, bahkan al-jannatu tahta aqdabil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Belum pernah kita mendengar dan melihat kira-kira surga di bawah kaki telapak bapak. Enggak ada. Ada apa kaki bapak coba?
Sudah tabrak. Satu waktu ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang mana yang aku muliakan di alam dunia? Jawab Rasulullah, ummu, ibumu. Yang kedua, siapa yang aku muliakan? Rasulullah, ummu, ibumu. Yang ketiga, siapa? Rasul, ummu, ibumu. Selanjutnya siapa? Rasul, aku, baru bapakmu. Masya Allah, bapak satu, ibu tiga, bapak satu. Amin Bu. Amin Pak. Jadi ibu tiga mulianya, bapak satu. Jadi bapak satu, ibu tiga. Amin Bu. Tahu tak? Udah capek-capek gue baca hadisnya. Ibu kau wanita mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi, andung lagi. Berapa Bu? 9. Perempuan, jangankan hamil 7 bulan, baru 4 bulan ngidam, kadang-kadang bawaan orok. Di Cengkareng ada ibu ngidam pengen ngerawat jenggot RT. Kan aneh-aneh aja bawaan orok. Makan pengen yang asam-asam, kata istrinya, Pak enak amat kotoran kucing kalau dipepet. Bawaan orok. Suaminya kan sayang, nanti papa cari sayang. Udah ketemu sayang, pepes sama papa. Udah makan mah, cobain udah sama papa. Ngidam namanya juga bukan orang, kadang-kadang muntah kagak, nggak muntah kagak. Ke dapur ngeliat nasi, enak, ngeliat sayuran, enak, ngeliat ikan, enak, ngeliat buah-buahan, enak, ngeliat suami. Tapi nggak ada ibu-ibu ngidam ngeliat duit nggak ada. Dasar lu, mah 5 juta, enak bawa ke sana nggak ada. Belum lagi hamil 7 bulan, Masya Allah nggak jelas organisasinya, mohon maaf dari belakang kayak bebe. Dari depan kayak bawa drum. Tidur terlentang, tengkurap takut meledak. Tidur miring takut palain kayak Masya Allah. Makanya dimanjain ibu-ibu mah Rasulullah. Sholat di rumah dapat 27 pahalanya. Di masjid dapat 27 coba. Ketika dia ke masjid ada tausiah di masjid nasihat agama, dia dapat 2 kalimat, 27 kalimat. Ini kalau model begini bapak-bapak di sholat di rumah dapat 1 pahalanya, di masjid baru 27. Pilih mana Pak? Jawab pilih mana Pak? Pilih mana Pak? Berjamaah ya Pak ya? Ya Pak ya? Ya Pak ya? Ya Pak ya? Pak ya? Awas besok. Perempuan masuk surga yang paling gampang daripada kita Bapak, kata Rasul. Idza sholatul mar'atu khamsa, kalau datang waktu sholat dia sholat 5 waktu. Ketika adzan selesai berkumandang dia qobliyah, kemudian dia sholat di rumah. Apalagi kalau hari Jumat, istri setelah adzan Jumat berkumandang dia sholat zuhur, kemudian menunggu suaminya dari masjid, kemudian menyediakan makanan kesenangan suaminya, maka istrinya sudah mendapat pahala seperti suaminya ke masjid. Subhanallah. Amin Bu. Biasanya suami ibu kalau wayang zuhur senangnya makanan apa? Ya kalau saya sih kopi pahit, ambil goreng sukun kira-kira. Begitu ke rumah sudah tersedia istri kita seperti suaminya ke masjid. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi ingat, sholatu ala waktiha, maksud Rasul sholatnya tepat pada waktunya. Mari kita belajar ngaji yuk. Sebab di Cengkareng itu ada ibu-ibu berangkat pengajian habis maghrib, keliling dari rumah ke rumah, pulang setengah 10, baru sholat isya jam 10. Kenapa? Karena makan besek dulu di rumahnya. Wailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang menunaikan sholat. Ayo, di sini
5 insya Allah sholat isya dulu kali ya Bu ya, baru keliling ya Bu ya, jangan sampai di Cengkareng. Habis maghrib baru berangkat keliling dari rumah ke rumah. Kelihatannya sih mau ngaji, padahal tahlilan setengah jam, yasin setengah jam, qasidahan 14 lagu, pocok arisan setengah jam, pulang di sono. Tapi masih alhamdulillah masjid mushola kalau nggak ada ibu-ibu nggak bakal ramai. Betul loh? Majlis-majlis taklim kalau nggak ada ibu-ibu nggak bakal ramai. Emang model begini yang ramai masjid dulu. Ibu-ibu mah pengajiannya jam 2, jam 1 suara speakernya udah melengking kemana-mana. Ibu-ibu hari ini pengajian jangan lupa bawa uang, buat iuran arisan, sholat dulu. Udah biarin dia memang dunianya, anteng dia mah, betul? Datang ke bawa tas gendeng, isinya bukan hadis, bukan Quran. Lumayan ngasih kotak amal 2.000, makan pastel 3, risol 2, semangka melo masukin tas bawa pulang. Udah alhamdulillah, sebab pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Kata ibu yang satu, Ustazah mohon maaf, undangannya lewat desa, minggu depan saya mau nikahin anak saya, mohon keadaan dari Ustazah, ajak semua jamaah ya Ustazah ya. Iya Bu Haji Siti, Masya Allah, itu hikmahnya. Jadi gak perlu bikin surat undangan, 60 surat undangan kali 20.000 kan lumayan. Itu hikmahnya majlis taklim. Sampai minggu depan kata ustazahnya, ibu-ibu jangan lupa habis pengajian kita kondangan ke rumah Bu Haji Siti. Baik ustazah, di mana-mana kan ibu-ibu lebih nurut sama ustazah daripada malahnya. Setelah itu ngaji selesai, sebelum berangkat korek-korekan dulu, kokok 10.000, lilis 15, jum 5.000, kasih hitung 2.000, nah hitung 2.500. Kata ustazahnya, udah kumpul semuanya, udah ustazah, yuk kita berangkat. Assalamualaikum Bu Haji Siti, ini ala kadarnya dari jamaah, jangan dilihat amplopnya. Kata Sobil Bed, terima kasih atas kedatangannya, mudah-mudahan jadi doa. Silakan makan, sepanas-panas tuh semuanya. Saya tanya Bu, itu yang kondangan 20.000, ambil 5.000, makannya sama apa sama? Sama Bu. Bahkan yang 5.000, Masya Allah, sampai nasinya muncul ke atas, bihunnya ewel-ewelan mana-mana. Habis makan nih, sempat-sempatnya ngambil tisu sama rendang 2 potong masukin ke tas bawa pulang. Ibu dicangkarai di sini mangga. Kembali perempuan dimanjain amil Rasul. Bahkan wasomat sabroha, puasa di bulan Ramadan. Kalau ibu puasa di bulan Ramadan, jangan ditanya. Apalagi tarawih pertama seminggu, Masya Allah. Biasanya tuh ibu-ibu orangnya masih di rumah, saya datang dari musola. Ada nggak bapak-bapak yang sambungnya di musola duluan? Enggak ada. Hidup ibu-ibu. Oh, coba. Begitu sampai musola, sampai masjid, yang ditanya bukan isya jam berapa, imamnya siapa? Kata ibu yang satu, imamnya kong mama, balik lagi, lama tarawihnya. Mendingan bikin kue ketahuan buat lebaran. Ngakunya bikin kue bukan ngebohongin tamu. Kita kan main ke rumah ibu-ibu, kaleng yang mau buat isinya pembina. Kata anak saya, sih makan apa nih? Makan wafer nih. Begitu dibuka isinya sakon. Tutup sama lutu Bu. Yang ketiga, wahafidhul farjah, masuk surganya kata Rasul kalau dia pandai menjaga aurat. Ini penting nih perempuan, sebab dalam Al-Quran wa jalabihinna, wahai perempuan tutup dengan jalabiyah. Apa itu jalabiyah? Yang menutup lengkung tubuh. Mohon maaf, buku fikih di rumah saya banyak. Saya belum pernah mendengar ada istilah jilbab syar'i, enggak ada. Maksudnya apa? Yang penting tadi menutup lengkung tubuh, itu tujuannya. Maka ditutup ya Bu ya. Ibu mungkin ditutup, tapi putri ibu tolong perhatikan. Sebab zaman sekarang Masya Allah ibunya doyan ngaji, anaknya. Engkongnya haji, cucunya. Zaman sekarang kan begitu, anak muda rambutnya ke atas, kayak mencet.
hidungnya diantingin, bibirnya diantingin, telinganya diantingin, dagunya diantingin. Setelah dagu busuknya diantingin, setelah busuk diantingin, busuk. Motornya Vespa tahun 64, setangnya diganti pakai tengkorak, belakang 2 karung sampah. Ditulis semakin gembel semakin mantap. Di samping kanan ada anak ABG kelas 2 SMA pakai kaos adanya kelas 5 SD. Ditarik ke atas, pusar nongol. Ditarik ke bawah, bisa kelihatan. Masya Allah. Itu coba zaman sekarang. Rok yang dipakai apa namanya? Rok Hawaii. Tahu Hawaii? Yang satu jegal ke atas, aduh satu jegal ke atas, hai. Itu rok yang begitu yang dipakai. Pantasnya kan orang barat, orang sana makan tinggi.